Selamat malam semuanya. Saya, Anda, manusia, betul? Yes. Dan manusia itu memiliki keunikan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan hewan-hewan yang hidup di dunia ini. Karena manusia memiliki sebuah konsep yang disebut dengan komunikasi. Kita bisa bicara dengan orang lain. Hewan tidak bisa bicara dengan hewan lainnya. Maka mereka menggunakan indera-indera tertentu. Kalau Anda tahu semut, semut itu menggunakan antenanya untuk bicara. Dan itu membuat empati antara semut yang satu dengan semut yang lain. Pertanyaannya adalah, apabila manusia bisa menggunakan kemampuan otaknya untuk menggunakan hal tersebut, artinya kita tidak perlu bicara, tapi kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Fenomena ini dikenal dengan twins fenomena. Fenomena orang kembar. Pernah dengar kalau satu kembar satunya sakit, ikut sakit? Itu namanya ketularan. Pernah tahu kalau misalnya ada telepon berdering dan Anda tiba-tiba bisa merasakan siapa yang nelpon sebelum Anda angkat? Pernah? Ya, karena ada ID callernya di sana. Ya. So it's not indra, but we gonna try something quite cool. Saya ada mikrofon di sana. Saya mau pilih Anda secara acak. Jadi dari FD saya akan melempar mikrofon. Siapa yang kepalanya kena? Tolong berdiri, oke? Saya punya satu kertas di sini dan mikrofonnya tolong dilempar ke penonton. Oh iya, dikasih aja ke siapa aja. But just make sure that I don't know. Coba diambil siapa? Coba diambil kameranya siapa? Oke. No, just berdiri di sana. Siapa yang suruh Anda maju? Permainannya sederhana. Saya ingin Anda memikirkan angka antara 1 sampai 10 cepat dalam hati. Sudah? Sudah? Dalam hati? Sudah? Dalam hati? Sudah? Oke. Melihat dari tampang Anda, melihat dari perilaku Anda, memegang mikrofon seperti itu, lalu melihat saya tanpa berkedip, sekarang berkedip karena saya bilang tanpa berkedip. Dan melihat pola kacamata Anda, melihat Anda adalah seorang pelajar ketika saya meminta Anda memikirkan angka antara 1 sampai 10, Anda benar atau tidak kalau Anda memikirkan angka 7? Iya. Yes, that's easy. Now, I want to try something more difficult. Saya ingin Anda berikan mikrofonnya ke orang yang paling Anda benci di antara teman Anda sekarang. Yes. Kalau yang pertama gampang, sekarang saya coba dengan Anda yang kedua. Sekarang Anda yang akan merasakan saya. Karena saya menulis satu angka. Kalau Anda bilang angka berapa dan saya bilang iya, saya bisa bohong, betul? Betul. That's why I write it first. Sekarang saya ingin Anda sebutkan angka antara 1 sampai 10, angka berapa saja. Sekarang, perhatikan wajahnya, sebutkan angka 1 sampai 10, berapa saja? Cepat. 8. Kenapa? Kenapa 8? Kenapa tidak 3 atau 4? Kenapa 8? Ya pengen 8 aja. Pengen? Now, Anda lihat bahwa saya megang kertas ini dari tadi? Ya. Ya, dan hanya ada satu kertas yang saya pegang? Ya. Pertanyaan saya, kalau saya balik dan angkanya yang saya tulis adalah 8, is that amazing? Yes. Yes, because it is 8. Wow. Now, what happened is bahwa kita membuat empati antara saya dengan Anda. Yang pertama, saya mencoba untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Yang kedua, Anda mencoba untuk mengetahui apa yang saya pikirkan. Dan empati tersebut terjadi dalam alam bawah sadar Anda. What we call it subconscious mind. Pertanyaannya adalah, kalau tadi terjadinya dalam pikiran, bagaimana kalau terjadinya sekarang bukan hanya dalam pikiran, tapi kita lewatkan lagi dari pikiran, tapi terjadi secara fisik. Oke? And I'm gonna show you something. Ladies and gentlemen, Demian Aditya. Tadi Deddy Corbuzier sudah menunjukkan sesuatu yang namanya empati. Ketika dua orang yang belum kenal sebelumnya, tapi bisa merasakan satu sama lain. Tapi itu dalam hal pikiran. Nah, sekarang yang akan saya coba adalah sesuatu yang bentuknya fisik. Tadi mungkin Deddy sempat cerita kalau misalnya ada orang yang dirasakan A, si B juga merasakan. Nah saya ambil ini terinspirasi dari sebuah permainan, bukan sebuah permainan, sebuah kejadian di mana ada ibu dan anak. Kalau misalnya ibunya
bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Ketika anaknya sakit, ibunya bisa merasakan. Dan konon kabarnya juga kalau misalnya orang kembar, anak kembar, bisa merasakan juga satu sama lain. Saya nggak tahu apakah itu benar ataukah hanya sekedar mitos, tapi itu yang kita percaya sampai sekarang. Sekarang saya akan coba melakukannya sama orang yang sama sekali belum pernah kenal. Saya butuh orang, ini kan jaketnya warna-warni nih. Saya butuh orang yang mungkin yang beda kampus kali ya, biar alma maternya. Coba angkat tangannya. Nggak ada ya, beda kampus ya? Ada dong. Angkat tangan siapa mau bantuin saya? Ya, itu mas yang di depan sama yang mas yang di sana yang baju abu, boleh? Turun mas. Yang tidak ikut maju tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya. Mas duduk di sebelah kanan, mas duduk sebelah kiri. Saya mau tanya dulu sebelumnya, ini sebenarnya harus ditanyakan oleh semua pesulap. Atau mungkin saya doang, saya nggak tahu. Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Kita pernah ketemu sebelumnya? Belum. Oke, sekarang kalian pernah ketemu sebelumnya? Belum. Kenalan dulu kalau gitu. Cie. Namanya malu-malu dia. Nah sekarang saya akan ngebuat kamu, maaf tadi siapa namanya? Fadil. Fadil, kamu? Fred. Fred ya? Ya. Fadil dan Fred. Nah Fadil dan Fred, saya akan bikin kalian itu seperti orang kembar. Jadi apapun yang kamu rasakan, Fadil juga bisa merasakan. Ya, semoga berhasil. Boleh minta bantuannya sebentar nggak? Mic-nya mungkin dipegang dulu. Nih. Nanti mic-nya kamu boleh pegang. Mau pegang. Berarti kan sekarang yang akan diangkat adalah indranya. Ada 5 indera dalam manusia. Perasa, penglihatan, pengecap. Nah sekarang saya akan membuat salah satu indranya kamu lebih peka dibandingkan indera yang lain. Caranya, salah satu indranya harus dimatikan. Ya, siap? Enggak, takut. Caranya tutup aja matanya, kalau itu matanya tutup, matanya ditutup pakai ini. Dia merem. Ada perbedaan antara merem sama ditutup matanya. Sini saya bantu, maaf ya. Ya, jangan tidur. Sip. Kamu juga. Ya. Nah, sekarang tangannya rileks saja, taruh di paha, kakinya di bawah. Bisa di bawah kakinya? Nggak nyampe. Ya, rileks saja. Rileks. Oke. Nah, sekarang tugasnya kamu, jangan lakukan apapun sampai saya minta. Tugasnya kamu juga sama, jangan lakukan apapun sampai saya minta. Rileks. Nggak boleh ngintip. Jangan lakukan apapun sampai saya minta. Rileks saja, rileks, rileks, rileks. Jangan bergerak. Kamu juga nggak boleh bergerak. Duduknya juga rileks saja. Rileks. Pokoknya nggak boleh gerak. Tidak boleh menggerakkan kepalanya, tangannya, dan juga nggak boleh bernafas. Oke? Bercanda. Rileks, 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 dan rileks. Jangan lakukan apapun sampai saya minta. Rileks saja. Rileks. Dan rileks. Jangan lakukan apapun sampai saya minta. Rileks, rileks, dan rileks. Kita coba ya. Saya mau nanya sama kamu, berasa sesuatu nggak? Ngomong aja. Belum. Hah? Belum. Berasa sesuatu nggak di daerah badan? Di ini tadi. Apa? Di punggung. Di punggung. Tunjukin sebelah mana? Pakai tangan kiri tunjukin sebelah mana? Ya, berasa diapain? Ada yang Noel. Ada yang Noel. Nah. Kira-kira tahu nggak berapa kali kamu ditoel?
2. Yakin? Soalnya tadi ada cepat gitu. Oke, mungkin belum sepenuhnya benar, tapi mirip ya, sudah sama ya, di sebelah kanan. Karena bagiannya banyak di belakang, tapi di sebelah kanan benar. Dan dia berasa ditowel sebanyak 2 kali, walaupun 3 kali. Sekarang kita coba yang kedua. Kamu relax, relax dan relax, relax dan relax. Saya butuh bantuannya dari penonton, boleh nggak? Perempuan, saya akan lempar mic-nya, yang palanya benjol naik ke atas panggung ya. Ayo, saya butuh Mbak. Ya Mbak, ya. Ayo kamu, ya, ya. Iya kamu, ya, ya. Kamu di sana? Sini. Ya. Kamu relax, tegak badannya. Relax ya, relax. Rasakan di sekelilingnya, rasakan dan rasakan, jangan dilawan ya. Boleh minta bantuannya nggak? Tolong disentuh. Iya. Pelan-pelan ya. Iya. Ayo. Oke. Berasa sesuatu nggak kamu? Berasa. Berasa. Kalau boleh tahu rasanya di bagian mana? Kumis. Kumis apa di atasnya? Iya, di atasnya, pokoknya di bawah, dekat di atas mulut, di dekat atas kumis. Dekat kumis. Oke. Berasa diapain? Kayak ada yang noel gitu, kayak ada tali gitu tadi. Kayak ada yang Noel. Kayak ada yang pakai tali. Pokoknya kayak ada yang Noel ya. Boleh tahu berapa kali ditoelnya? Sekali tadi. Cuma agak lama. Apa? Agak lama gitu. Agak lama. Kayaknya ini agak-agak kurang peka ini sebenarnya nih. Kita 2 kali sih tadi. Berapa? 2 kali. Yakin? Yakin. Bener nggak 2 kali? Bener. Tepuk tangan lu dong buat dia. Pegang, boleh nggak? Tapi kayaknya kamu emang luar biasa sekali ya. Saya akan kasih kamu hadiah kalau gitu ya. Karena kamu penonton yang luar biasa sekali, jadi saya akan coba kasih kamu hadiahnya agak sesuatu yang beda. Boleh nggak? Tahan tangannya seperti ini. Gini aja deh penonton yang milih. Pilih mana antara tangan kanan atau tangan kiri? Jangan disebutin. Kalau tangan kanan angkat tangan kanan, kalau kiri angkat tangan kiri. Oke ya, seperti itu ya. Kita janjian ya, sepakat ya. Ditahan ya. Tahan. Tahan. Tahan aja ya. Berasa sesuatu nggak? Berasa. Coba pinjam mic-nya. Berasa sesuatu nggak? Berasa. Apa? Kayak ada yang ngegerakin tangannya. Ini kayaknya ada yang salah sama dia nih. Tadi sebagian tengah nih, di lengan tengah. Apa? Di lengan bagian tengah. Di lengan bagian tengah? Ada yang apa? Tadi pas ini ada kayak digoyangin dikit gitu. Oke, sekarang jangan goyang ya, jangan goyang, relax aja ya, jangan goyang. Gini, tahan. Berasa? Apa? Berasa di bagian lengan atas tadi. Apa tuh? Kayak gitu, gerak-gerak gitu pokoknya. Gini aja ya, kalau gitu ya. Kita akan kasih dia hadiah ya. Tangannya ke depan. Kita kasih hadiah aja deh. Kalau gitu terakhir, kamu boleh turun bawa mic-nya.
Relax, relax, dan relax ya. Berdiri. Rasain ya. Berasa sesuatu nggak? Ada di bagian pantatnya. Berasa sesuatu? Berasa. Apa? Kayak dibakar. Kayak dibakar. Tepuk tangan dulu untuk penonton saya berdua. Duduk. 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 Dah. Sekarang buka tutup matanya. Buka tutup matanya. Cilup. Iya. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua telah bantuin saya. Terima kasih, boleh turun. Bentar. Oh, bentar. Jangan turun dulu. Jangan turun. Saya punya masalah dengan dia. Iya. Gini, lu nggak ngerasa, lu dari tadi ngerasa yang satu diginiin, lu ngerasanya berapa kali. Itu sih gue nggak masalah. Iya. Gitu ya. Yang gue masalah cuma satu. Apa? Disentuh kumisnya. Kumis lu mana? Hah? Itu lu bilang kumis? Hah? Iya. Itu lu bilang kumis? Kenapa? Ya sudah, selamat ya. Tunggu sampai mimpi basah dulu, oke? Bapak. Keluar kumisnya. Makasih ya, Sultan, untuk mereka berdua. Oke, Demian Aditya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Demian Aditya selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Iya, kita sudah ada Demian Aditya ya dan Sarah Wijayanto. Nah, jadi mereka ini baru saja Demian baru saja mengikuti American Got Talent. Tapi tepuk tangan. Cool, man. Ke Amerika. Nah. Saya ke Ciledug aja gumoh. Gumoh. Ke Amerika. Hebat loh, Pak. Saya punya videonya, Pak. Punya videonya? Punya videonya. Mungkin ini juga waktu udah kamu pada... gumoh ya? Bukan. Oh, bukan. Bapaknya yang trending topik di YouTube. Iya, Kita iya. bakal lihat lagi sekali lagi ya. Silakan kita play. Itu tuh ya gini. Kelihatan keren. Tuh cuman gara-gara dia mainnya di Amerika. Kalau dia mainnya di Indonesia, main kayak gitu, nggak keren. Iya, karena yang keren itu penontonnya. Iya kan? Iya. Coba Anda lihat penontonnya tadi begitu dia diikat pasir turun, wah nih. Aduh. Coba dia main di Indonesia, wah pasir jatuh begini penonton. Betul. Bener gua ngomong. Terus tar gini. Lebay. Terus yang di belakang itu gini, gue tahu tuh caranya tuh gitu. Keren karena di situ mainnya. Oke. Tapi keren banget, kasih tepuk tangan dulu buat Demian. Ini kan, sebentar. Kita kan live kan? Ya, live. Ini kan live. Gue mau ngomong sesuatu boleh dong? Silakan. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu sampai detik ini seperti apa, dan ini belum pernah gue katakan sebelumnya. Akhirnya gue bisa sampai America Got Talent. Gue dulu 4 tahun pernah belajar sama Deddy Kobuse. Jadi gue mau bilang selamat dan terima kasih udah ngajarin gue. I am so proud. Dan gue tuh beneran, gue tuh ketika lihat ya, gue pertama tuh gue nggak percaya gitu ya. Ada orang ngomong Demian ada di American Got Talent. Terus gue bilang soalnya maksudnya nanti gue mau nanya tentang itu ya. Udah gitu. Terus tiba-tiba gue lagi buka YouTube, beneran ada di American Got Talent gitu. Gue tonton gitu kan. Gue tonton terus begitu gue nonton, oh keren. Saya nggak bukannya, saya tidak
bilang keren permainannya gitu ya, karena it's sulap lah, kita sama-sama tahu. Tapi keren dia bisa ada di American Got Talent. Nah terus gue WhatsApp dia ya, I'm telling him congrats, gue udah lihat itu. Nah, terus ketika gue lihat, yang bikin saya sedih itu adalah komen-komen orang Indonesia gitu. Itu tuh nggak punya otak gitu. Kebanyakan ya, nggak semua orang Indonesia ya. Kebanyakan yang ada komen, bukan banyakan dari kalian. Kalian mah, wih. Apa? Wih. Wih itu bagus, artinya itu bagus. Karena gini, itu ya, ini benar. Akhirnya gue bikin video kan di YouTube kan gue tentang itu. Karena gue kesel banget pada saat itu. Thank you juga jadi trending gara-gara lu tuh. Terus saya bikin video, saya bilang itu awalnya orang-orang bule muji semua nih, ada pesulap dari Indonesia, keren. Wah hebat orang bule, masuk orang Indonesia. Wah hebat ya, gue bangga. Abis itu masuk orang Indonesia, gue tahu tuh caranya tuh. Itu ngumpet di sini tuh, bininya lebay tuh. Jadi itu alay semua yang komen gitu. Kok nggak mikir gitu loh maksudnya gitu. Maksud saya, Sarah waktu itu nemenin di sana ya, Sarah nemenin gitu. Dan saya nggak peduli gitu, maksudnya gini ya. Mungkin Sarah tahu permainannya gimana, gitu. Mungkin Sarah tahu caranya gimana. Gue nggak peduli. Tapi ya, Anda bisa bayangin nggak ya, kalau Anda ada di sana gitu ya, terus lihat itu, terus dia harus gimana gitu? Ketika buat ketiban tuh Sarah gitu. Nggak gini. Ya makanya gitu kan. Itu kan. Nanti gitu tetap aja dibilang, kok nggak ekspresif? Kok nggak ekspresif? Gitu sama lagi. Jadi nggak pernah bener. Betul. Dia nggak pernah bener. Oke, tapi mungkin cerita pengalamannya Demian dulu. Kok lu bisa ada di sana tuh gimana? Karena nih gue nggak tahu ya, menurut gue yang namanya American Got Talent tuh kan artinya orang-orang Amerika kan. Betul. Gitu kan. Nah, lu kan bukan orang Amerika. Kok bisa ada di sana? Ya awalnya juga pertanyaan itu sama. Itu pertanyaan yang gue tanyakan ke diri gue sendiri pada saat nerima email dari salah satu talent produsernya. Dia tiba-tiba nge-emailin, terus bilang, do you want to be in our show? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, gue kan orang Indonesia, kok yang dicari gue, sedangkan judulnya sendiri America's Got Talent, orang-orang Amerika. Jadi talent-talent yang dimiliki oleh Amerika. Kenapa jauh dari Amerika? Kenapa nggak dari Asia's Got Talent dulu? Kenapa? Jadi banyak yang gue pertanyakan. Sampai akhirnya butuh gue untuk cross check berkali-kali. Sampai email itu gue forward dan gue screenshot ke officialnya America's Got Talent. Dan ternyata mereka bilang, you may proceed with him karena he is one of our producer. Katanya gitu. Terus gue yang, oh wow. Nah kalau misalnya ditanya kenapa, gue pun nggak tahu kenapa sampai detik ini. Tapi yang jelas ketika pada saat dapat kesempatan, gue nggak mikir dua kali untuk you take the opportunity. Karena ya kita sama-sama orang yang benar-benar berusaha untuk menjaga seni sulap. Jadi pada saat melihat itu, ngerasa ini adalah kesempatan yang nggak bisa dilepas sama sekali. Tapi apakah lu bisa menang? Karena pengertian gue gini, maksudnya American Got Talent gitu. Kan harusnya nggak masuk logika gue gitu. American Got Talent nanti yang menang orang Korea gitu, orang ya pokoknya intinya bukan gue gitu Cina, kan gitu. Ya kalau misalnya menang atau enggak, gue sendiri pun sudah bicara sama mereka. Intinya kan pasti tanya, kalau lo menang gimana? Ditanya gitu kan, kalau misalnya lo menang gimana? Terus gue cuma jawab, gue juga cerita sama Sarah, tujuan gue kesana bukan untuk menang, tujuan gue kesana untuk wujudin mimpi gue. Karena kalau misalnya masalah kayak uang dan segala macam itu adalah bonus. Tapi salah lo. Apa tuh? Salah. Enggak. I'll take the money. Nah itu dia. Cuma kalau misalnya dari segi pribadi, buat gue ada pencapaian. Jadi lu nggak usah minta uangnya, minta green card aja, susah. Oh iya itu nanti Pak. Jadi pada saat itu langsung yang ditanya, gue bilang tujuan gue kesana bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan ke dunia bahwa di Indonesia ada juga pesulap yang gak kalah hebat. Yang gak kalah hebatnya. Oke, next questions adalah kenapa lu milih permainan escape? Sedangkan orang tahu gue ilusionis. Itu. Kenapa lu mainnya escape? Kalau buat gue sih mungkin karena escape itu impact kagetnya lebih kuat gitu. Ya. Tapi nggak tahu menurut lu. Jadi awalnya email itu datang, dia langsung nulis gini, I saw one of your videos on YouTube yang gue di Perfect Escape, yang gue dicor selama 53 jam. Yang di semen. Terus dia bilang, mau nggak mainan itu ditunjukin di America's Got Talent? Terus gue bilang nggak bisa, karena untuk bikin itu keringnya aja 24 hours, sedangkan mereka hanya ngasih gue aku 3 menit. Terus gue bilang nggak bisa.
Do you have another one? Nah, kebetulan semua yang ada di YouTube gue itu kan kebanyakan escape. Yang gue ditabrak motor, lolos jadi yang pengendaranya. Jadi mostly adalah escape. Dan pada saat sudah gue kasih mainan, nyata yang di-approve adalah yang escape. Pada saat gue kesana, mereka mau gue untuk bilang kalau gue adalah seorang eskapologis. Jadi karena mereka belum pernah punya itu di Amerika Serikat. Nah, properti itu sendiri ide lu, permainan itu ide itu lu? Original gue sendiri. Original ide lu. Iya. Oke. Berarti lu kembangkan dari permainan yang udah ada tapi dirubah semuanya. Dirubah. Oke, yang buat properti di Jakarta, di Indonesia. Nah, berarti dikirim ke sana. Iya, Pak. Lumayan, Pak itu. Mahal ngirimnya daripada satu mobil dapat sih, Pak itu, Pak. Gigit jari, Pak. Iya kan, mahal ngirimnya itu barang segede gitu. Pasirnya enggak dong? Pasirnya tadinya mau, cuman akhirnya banyak setelah ditimbang, ya jadi lebih mahal, akhirnya gue take out. Tapi itu banyak banget dramanya, deh. Pada saat sampai sana, bayangin aja gue harus on stage untuk rehearse itu jam 12. Jam 12 kurang 30 menit, pasir yang mereka kasih ke gue salah. Maksudnya salah? Sedangkan pasirnya itu kan harus desert sand. Jadi kalau misalnya dipegang, dikepel tuh dia bisa keluar dari jari-jari. Kalau itu yang mereka kasih adalah pasir biasa. Jadi pada saat dibuka pasirnya nggak turun. Itu 30 menit sebelum show. Akhirnya diundur waktunya gue untuk perform. Jadi gue jadi yang terakhir. Terus akhirnya pada saat gue perform itu kalau misalnya dilihat yang versi fullnya, itu ada momen yang kru gue masukin, which is itu adalah literally baru pertama kali dimasukin on stage pasirnya. Jadi bener-bener yang luar biasa. Oke. Katanya krunya Mas Demian nggak ikut karena nggak dapet visa. Iya benar. Terus jadi kesananya berdua aja? Tapi berdua aja karena mau nggak mau. Soalnya gini, awalnya rencana kru yang akan berangkat itu 2. Jadi kru yang berangkat ini adalah kru yang bikin. Kan propertinya kan karena besar di knockdown, jadi akhirnya jadi satu box. Nah, ya pada saat itu gue lebih ke cara untuk presentnya kan. Jadi semua properti mereka yang handle. Begitu udah dikirimin, itu gue nggak tahu menau. Itu gimana cara buildnya gue nggak tahu menau. Dikirimlah ke Amerika. Seminggu kemudian dari pihak kan udah wawancara. Terus berapa hari kemudian baru dikasih tahu kan di approve atau enggak. Itu alat udah berangkat, gue udah berangkat, tiba-tiba kru gue nelpon bilang, "Pak, maaf kita nggak bisa berangkat karena visanya tidak di approve." Mereka yang tahu bikin propertinya, mereka yang latihan berkali-kali sama gue. Nah, gimana? Akhirnya pada saat di sana panik, Pak. Sampai akhirnya gue nelpon Magic Castle minta bantuan untuk gue butuh kru 2 orang. Mereka nggak punya karena semua kru ilusionis itu adanya di Vegas. Akhirnya ke Vegas juga nggak ada yang bisa bantuin, hopeless banget. Nelpon orang Indonesia, gue bilang ke teman-teman IO, siapapun yang punya visa, karena kalau misalnya harus apply lagi kan belum tentu di approve. Siapapun yang punya visa Amerika, gue berangkatin sekarang. Pak Karno punya. Nanti dia yang perform bukan saya, Pak. Malah ketok. Saya tadi yang prok standing ovation. Sudah akhirnya diberangkatin 2 orang, itu pun mereka di brief sama yang bikin properti di Jakarta, di brief, berangkat. Sampai Amerika ketemu itu H-1, mereka datang H-1. Dan itu pertama kalinya gue berjabat tangan dan kenalan, saya Demian, dan mereka ada Mas Mehmet, Mas Ian. Tapi mereka udah kru yang biasa Bukan, mereka bukan. Totally stranger. Biasa. Mereka bukan orang yang ngerti sulap, mereka hanya orang yang punya event organizer. Nah, kenapa lu nggak pakai orang yang di sana aja? Apa bedanya? Di sana nggak ada, Pak. Oh, di sana nggak ada kru? Nggak ada. Krunya semua di Vegas, kru yang biasa. Karena krunya Gatel nggak mau, karena it's your show, it's your performance, jangan libatin kita. Kan ini kan lo kompetisi. Kalau gue ikut berarti gue punya andil di situ dong. Mereka gitu, mereka nggak mau. Iya. Tapi kan visanya nggak udah percuma yang ngomong. Ya udah susah, udah rumit banget. Kenapa nggak SAR aja nuangin pasir? Jangan, Pak. Kasihan dia, Pak. Nangis lagi. Nanti dia nangis karena pasir, buang pasir, Pak. Oke. Terus ada orang yang mengatakan, bahkan masuk ke salah satu site juga mengatakan, kenapa Demian mengatakan tidak punya anak? Nah, ini perlu diklarifikasi juga, mumpung ini juga momennya pas kan. Banyak orang yang menanyakan hal yang sama juga, nggak hanya lo. Jadi bayangkan pada saat sebelum kita naik atas panggung, kita sudah diwanti-wanti hanya cerita apa yang perlu diceritakan, make it short, karena itu hanya chit-chat. Your performance only 3 minutes. Jadi make it complex, make it packed. Pada saat on stage,
Ditanya kan, do you have a family? Yes, my wife is over there. Kan gue bilang, my wife is over there, mungkin dia akan nonton. Terus dia nanya, do you have a kid? Terus gue bilang, no. Karena kan kita lagi bicara masalah konteksnya adalah gue dengan Sarah. Kan gak mungkin gue yang, yes, I have one, but with my previous marriage, and now she live with lu salah lu. Bukan. Itu kalau di Indonesia jualan banget. Betul. Jadi, iya benar-benar. Tapi di klarifikasinya itu maksudnya kalau misalnya dalam artian sebenarnya yang ditanya adalah gue dengan Sarahnya, bukan. Jadi gue sudah Jadi intinya ini keluarga gue sini punya anak gak, pada konteksnya lagi ngomongin Sarah. Jadi bukan maksudnya tidak mengakui punya anak, bukan. Itu mah beda konteks lagi. Gitu. Di Indonesia, saya cerai, anak saya begini. Wah langsung meroket Pak ya. Terus ibunya keluar dari belakang, wah menang langsung. Ya gue gak penting, yang penting drama. Iya benar. Terus Sarah sendiri gimana rasanya waktu itu? Deg-degan, itu campur aduk sebenarnya. Antara nervous banget dia mau perform, terus ketemu Tyra Banks. Kayaknya lebih itu ya. Apa? Ketemu Tyra Banks. Terus waktu sebelum berangkat kan dia latihan, memang nggak ikut latihan, nggak di sana, tapi berapa kali dia bilang gagal terus dari 10 kali ya. 10 Kenapa? kali Kenapa gagal? Jadi trouble-nya gini ya. Malfunction ya. Ternyata dengan jangka waktu kan itu kan alat tuh udah jadi sebenarnya tahun lalu, terus dibetulin, dan itu karena aging sempat udah hampir setahun ditaruhnya sembarangan, misalnya ditaruh di gudang, akhirnya berkarat. Jadi ada beberapa yang malfunction, pasirnya jebol masuk ke samping-samping, terus akhirnya pada saat itu jatuh beneran, literally jatuh beneran. Jadi kalau kok ketawa sih Pak? Jadi kalau lu ketiban beneran, ya, itu ada fotonya, itu beneran gue ketiban beneran, pasirnya semua masuk kena badan gue. Jadi dari 10 kali, itu 2 kali berhasil, itu pun 2 kalinya last minute. Nah ini dia. Ini beneran dan yang paling serem lagi, dia ngebangunnya itu sendiri. Jadi literally megang palu segala macam itu sendiri. Dia nge-build sendiri by Skype sama orang yang di Jakarta. Oh, karena dia nggak ngerti juga. Iya. Nggak tahu. Jadi gimana coba? tensionnya dia tahu kalau misalnya ini suami gue nggak ngerti cara bikinnya, dan ini bikin sendiri, dan dia tahu gagal. Bisa gagal ya. Iya. Ya kita tahu lah, misalnya disulap sendiri, walaupun kita udah 100% berhasil, yakin pasti ada murfilonya kan. Ya. Dan itu benar ya, maksudnya gini, walaupun gini kadang-kadang kalian ada yang ngomong, itu trik, itu bohong, itu apa ya. Tapi mungkin yang kalian banyak nggak tahu, banyak sekali orang yang meninggal main sulap itu banyak. Bukan sedikit ya, tapi banyak yang meninggal main sulap itu banyak banget gitu ya. Tapi belum ada yang ketanam pasir, mungkin nanti kita lihat. Pak. Kan udah lewat. Kan udah lewat. Oke, Cika, kita ada siapa habis ini? Setelah yang satu ini akan ada bocah umur 13 tahun yang memenangkan juara internasional, Pak. Apain juaranya? Mau tahu? Mau tahu. Setelah yang satu ini, biar penasaran, penisirin. Oke, Pak ya, setelah yang satu ini ya Pak ya. Oke, silakan setelah yang satu ini. Luar biasa. Saya setelah mendengar suara kamu tadi, kalau habis dengar suara kamu, dengar JKT kayak remah rempeyek ya. Kenapa lu? Enggak. JKT apa? Saya lagi tadi ngomongin rempeyek, kan belum buka jadi inget rempeyek. Saya kan nggak ngatain, saya kan bilang JKT. JKT apa? Joko Tingkir. Oh iya benar-benar. Saya juga nggak, maksud saya juga rempeyek bukan JKT aja. Kalau yang itu kan JKT 48, ini mah JKT, Joko Tingkir. Sudah. Abis ini infeksi tenggorokan. Beda dikit lah, saya sama dia ya 11, 24 lah. Silakan Yodra. Takjub banget, itu di dalam tenggorokannya ada apa? Benang-benang. Benang-benang ya. Banget ya. Enggak, yang begini kok kamu kok di Indonesia nggak terkenal? Iya. Wah, tapi malah internasional. Enggak, ini pertanyaan ini benar nggak? Ini pertanyaan menarik kan? Kok di Indonesia dia nggak terkenal gitu loh? Kok yang terkenal kok yang alay-alay gitu? Itu pertanyaan menarik kan?
Ya pada iya tuh. Pada iya. Setuju nggak tapi? Iya kan ini bagus banget loh, bayangin bisa kayak begitu suaranya. Kemana aja kamu? Kemana aja baru muncul aku Om. Baru muncul? Iya. Oh, ya udah dimanajerin sih kan? Oh siap Pak. Oke. Nah, tadi coba suaranya tadi yang tinggi itu belajarin Cika nggak? Yang Biar siapa tahu dia bisa gitu kan ya? Boleh. Bisa lagi. Kalian jangan ngeremehin aku. Jangan mani ngeremehin Cika ya. Emaknya galak. Oh, ntar dibakar loh sama Mas Demian, ntar gitu lagi kayak tadi. Mampus. Mas Anu, Mas. E minor. Kasih. E minor tuh di mana? Nggak tahu. Ulang. Sengangannya gak tahu yang bisa. Sengangannya usaha dulu lah ya. Masalah malu belakangan ya, usaha dulu. Ini Mbak beneran, saya Maya beneran. Kok suara jangkrik ya? Ayo cepet. Bisa kan? Iya kan? Ya? Bisa kan? Menghargai, dia ngomongin menghargai. Gitu mah. Pas saya dulu cheerleaders Pak waktu SMP. Pak, Bu, Ya. cheerleaders itu kan yang pakai joget-joget Iya, ya? pom-pom. Suaranya cuma yang ye doang Iya, kan? give me air. Bisa. Cuman nadanya salah, tapi bisa. Susah banget ya. Itu tuh, ambil Cika. Kita punya ini, jadi nih kalian tadi meremehkan saya nih, piala bukan piala saya nih. Iya. Yodra ini baru saja memenangkan Sanremo Festival di Itali. Kategori kasih orangnya yang megang. Kategori A3 usia 13 sampai 15 tahun dan menang di Sanremo. Menang loh. Boleh saya lihat? Oke. Di tulisannya adalah Sanremo Junior World Finals. World Finals Teatro Ariston Lyodra Margareta Ginting. Oke. Kamu menang nih berarti ya? Enggak Om, ya menang Om. Enggak, maksudnya juara berapa gitu? Juara 1. Juara 1. Ini juara 1 nih, tuh lihat tuh. Ini bukan di pasar pramuka, nih beda nih. Ya, beda. Oke. Terus kamu kok bisa ikutan kesana sih? Dapat standing ovation katanya ya? Dapat standing ovation. Satu-satunya yang mendapatkan standing ovation, Pak. Di sana? Enggak, Pak, di Ciledug. Iya, di sana. Kok bisa ke sana gitu? Di sini kamu orang belum tahu, tapi tiba-tiba kamu kalau Demian kan orang udah tahu di Indonesia terus ke sana. Ini kamu kita nggak tahu dia siapa gitu, tiba-tiba ada di sana gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya 1 bulan yang lalu mungkin aku dikabarin bahwa aku akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti festival ini. Terus habis itu dengan rasa senang dan sangat bersyukur aku semangat ke sana, tapi tanpa didampingin orang tua sebenarnya. Terus habis itu yang hubungin siapa? Kak Gita sendiri. Jadi sebenarnya Kak Gita tuh udah pernah ikut kompetisi di Mesir dulu. Terus ketua jurinya itu Gita Gutawa? Yes, Gita Gutawa. Jadi ketua jurinya itu yang punya acara ini. Jadi Sir Paulo namanya, dia hubungin ke kita, ayo dong kirim anak Indonesia 1 gitu. Akhirnya aku yang dipilih. Dan menang. Menang. Tapi orang tua nggak ikut? Nggak ikut. Jadi kamu sendirian? Sendirian, tapi didampingin oleh Kak Gita. Oh, didampingin dengan Kak Gita. Oke. Nah, selama ini kamu nyanyi di mana di Jakarta? Di Indonesia tuh? Ya, nyanyi aja di Jakarta. Asalnya dari mana? Aku dari Medan, Om. Dari Medan? Enggak, kamu maksud kamu perform atau apa gitu kan di Indonesia? Perform gitu, gini-gini juga sih. Kayak salah satu beberapa stasiun TV juga, off air juga gitu. Off air juga? Oh, oke. Keren. Iya Pak, mungkin Pak kalau selera orang sana tuh yang gitu-gitu lah. Kalau di sini mah kan sukanya Iwa yang peye. Mungkin gitu. Terus ho gitu kan. Ho
Lagunya sedih ya. Ditinggal suami, gitu. Oh iya. Oh, gue nggak tahu ya. Saya curiga loh, Bapak nonton loh. Saya kan terpaksa. Minta tamunya di sini mau nggak mau. Bukan nonton lagi, diundang di sini. Di Ho-A-Ho-E. Iya. Oke. Tapi dia belajar nyanyi sejak usia berapa? 2 tahun, tapi aku les Gimana vokal. usia 2 tahun nyanyi itu gimana? Kalau 2 tahun tuh aku udah nyanyi, maksudnya nggak fals gitu nadanya. Terus habis itu Wih, 2 tahun aja nggak fales cuy. Anda sombong ya? terus les vokal aku ke kelas 4 SD. Les vokal dari kelas 4 SD. Terus waktu di sana tandingnya lawan negara mana aja? Seperti negara Filipina, Malta, terus Romania, Hungaria dan sebagainya. Perancis juga. Berat-berat nggak? Berat. Paling berat negara mana? Filipina sih. Filipina, bagus-bagus berarti. Bagus banget. Oke. Nah ini setelah kamu menang gitu, kamu dapat apa selain piala ini? Dapat piala, terus dapat sertifikat juga. Hadiah ada uang dong pasti. Kebetulan sih enggak. Masa? Aku dapat ini aja udah bersyukur banget, tapi nggak tahu sih. Nggak dapat uang? Kemarin Tiket pesawat? Tiket pesawat kita untungnya disupport oleh Backcraft. Oh, dibayarin sama? Backcraft, Bekas itu apa? Backcraft. Badan Ekonomi Kreatif. Oh, bukan dari merekanya maksudnya? Bukan, kita bayar. Berarti minta sponsor dong gitu? Oh, kalau lu waktu itu gimana? Sendiri Pak, semua Pak. Saya pernah Pak tahun lalu datang minta support. Enggak sih. Ke? Waktu itu sempat ketemu sama zamannya pas eranya Pak Ahok. Kan sempat datang untuk discuss saja untuk gimana. Terus akhirnya Lalu minta apa? kan ini mau ke Amerika, maksudnya tadi minta tolong untuk dipermudahkan dari segi misalkan untuk visanya, karena ini kan mau bawa nama negara kan. Nah ini untuk yang apa? Yang Amerika's Got Talent. Oh, oke. Gitu kan. Terus udah gitu ternyata belum nggak ada kelanjutannya waktu itu. Jadi akhirnya ya udah sendiri aja semuanya. Nggak, dari American Got Talent ini nggak disupport? Support, mereka support, tapi kan dalam bentuknya semua ditanggung dulu sendiri. Oh, nanti baru direimburse. Baru direimburse kalau misalnya udah kan ini kan masih berjalan. Kan belum tahu ntar berakhirnya di mana. Nanti berarti lu masih ada lanjut lagi dong kalau masih ada nextnya lagi. Masih ada nextnya lagi. Oke, keren. Balik ke Liondra. Liondra. Katanya sempat nervous, terus udah gitu sampai lupa lirik. Gimana tuh? Jadi sebelumnya aku 2 menit atau berapa menit sebelumnya aku tiba-tiba ngeblank gitu, karena aku lihat penontonnya rame banget dan teaternya juga besar banget gitu. Terus aku noleh ke mereka, tiba-tiba aku ngeblank gitu. Aku bilang ke Kak Gita, "Kak, aku lupa lirik," gitu kan. Cara aku menenangin itu kayaknya agak sedikit susah, tapi aku belajar fokus dan pasrah aja sih, serahin semua ke Tuhan. Pas perform akhirnya lancar? Lancar begitu. Kalau lupa lirik kan, wah, festival nggak bisa gini dong. Beda Bu, Ibu sering nonton dangdutan. Iya. Apa bang? Gitu. Ya kalau penyanyi itu lagi ya, nah begitu tuh mereka lupa. Ya, mereka lupa jadi biar penonton yang nyanyi gitu. Kalau sulap bisa lupa nggak? Enggak, kita kadang-kadang lupa napas doang. Coy. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, baik Hitam Putih. Demian, gimana abis dari kemarin itu job gimana job? Belum berasa sih Pak. Belum berasa. Karena masih puasa kan. Oh iya. Maksudnya masih belum berasa apa-apa. Ya Cuman tapi at least rasanya cuma ini pada saat ketemu orang nanyain malah kelanjutannya seperti apa. Jadi nggak nyangka jadi viral di masyarakat juga tentang gue di Amerika Got Talent. So what next? Next akan ada next round dan semoga aja bisa lanjut ke next selanjutnya di next round. Amin. Amin. Kita akan mendukung. Kalau dia sendiri gimana? Setelah ini apa? Kebetulan aku udah mengeluarkan single baru juga. Wow. Yang tadi aku perform juga. Terus aku ada single tapi masuk ke album kompilasi juga. Oke, baik. Tepuk tangan buat mereka semuanya di sini. Mereka udah nunjukinnya sebagai orang Indonesia pun mereka mampu bersaing dengan mereka yang ada di luar ya. Jadi kita sebenarnya punya talent-talent yang tidak kalah hebatnya dengan mereka yang ada di luar.
Dan pastinya ini semua disebabkan karena mereka latihan yang luar biasa ya. Jadi yang kalian lihat itu hasil dari sebuah latihan yang luar biasa ya. Ini buktinya Cika udah sakit tenggorokan sekarang ya. Gara-gara tadi. Karena gara-gara tadi. Tapi pastinya latihan. So for you all that performs, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih banyak lagi bakat-bakat yang bisa menunjukkan dirinya di dunia dan di kancah internasional. And practice like you never won, perform like you never lost. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.